Selamat pagi untuk anak didik kami semua. Hari ini kita kembali lagi belajar PKN dengan judul yang baru, dengan bab yang baru. Kalau di bab sebelumnya kita sudah belajar dan mempelajari tentang hak asasi manusia. Nah, di bab yang baru ini kita akan belajar tentang sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Nah, walaupun mungkin ada yang kurang di bab sebelumnya, di pertemuan ketika kita bertatap muka nanti kita akan perjelas itu lagi semuanya. Oke. Nah, lalu untuk apa kita diajak belajar dan mengetahui sistem dinamika demokrasi di Indonesia? Nah, yang pertama adalah supaya kita atau diharapkan kita bisa menghargai nilai-nilai ketuhanan dalam berdemokrasi. Diharapkan kita bisa menghargai nilai-nilai ketuhanan dalam berdemokrasi sesuai dengan ideologi dan konstitusi kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua, diharapkan kita, aku, kamu, kalian bisa berperilaku santun dalam berdemokrasi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang ketiga, kita diajak untuk mengkaji sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia sesuai dengan Pancasila dan UUD tadi 1945. Bagaimana kira-kira sistem dan dinamika demokrasi yang sudah terjadi di Indonesia ini menurut kita? Setelah kita mengkaji bagaimana sistem dan dinamika demokrasi itu sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, kita diajak atau diminta untuk menyajikan hasil dari kajian kita itu. Bagaimana sebenarnya sistem dan dinamika demokrasi yang ada di Indonesia? Sudah baikkah, masih kurangkah, dan seterusnya. Nanti kita akan sajikan itu bersama-sama. Oke? Untuk penjelasan awalnya, untuk memaparkan, menyampaikan tujuan pembelajaran yang tadi saya sampaikan, kita telah siapkan beberapa slide untuk menjelaskannya. Yang pertama, apa itu demokrasi, bagaimana ciri-ciri, nanti disampaikan oleh Bu Pamela. Oke. Ya, kita masuk ke slide-nya dulu. Ya, silakan Bu. Oke, terima kasih. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Petrus tadi, ada 3 poin yang perlu kita pahami di pertemuan ini, yaitu yang pertama pengertian demokrasi, lalu yang kedua itu ciri-ciri demokrasi, dan yang ketiga itu kriteria suatu negara itu bisa dikatakan demokratis. Nah, jadi untuk yang pertama mengenai pengertian demokrasi, di kelas 10 kita sudah belajar mengenai teori kedaulatan. Teori kedaulatan. Nah, salah satu teori kedaulatan yang digunakan oleh negara Indonesia yaitu mengenai teori kedaulatan rakyat atau demokrasi. Lalu yang kedua teori kedaulatan hukum. Nah, jadi untuk di sini kita hanya mengulang kembali apa itu pengertian demokrasi. Nah, secara umum demokrasi itu bisa kita artikan sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, atau kekuasaan berpusat, atau sistem kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Ya, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Tertinggi berada di tangan rakyat. Artinya apa itu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat? Nah, kalau di negara Indonesia itu penerapan demokrasi itu dilaksanakan melalui pemilu. Nah, arti dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat ini tadi, pemimpin yang harus kita pilih itu harus berasal dari rakyat itu sendiri. Lalu hasil pemilihan itu untuk rakyat, dan yang menentukan pemimpin kita itu adalah rakyat kita sendiri atau kita sendiri. Lalu di sini biasanya kalau di negara Indonesia itu prinsip demokrasi itu berpacu kepada trias politika atau 3 pembagian kekuasaan, ya kan Pak? Kelas 10 juga kita sudah belajar yang namanya pembagian kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing lembaga negara di bagian eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Harapan Bapak dan Ibu, anak-anak kami sudah paham. Tetapi tidak salah kita ulang lagi, kalau di bagian eksekutif itu presiden, wakil presiden, itu
itu adalah eksekutifnya beserta dengan menteri-menterinya ya Pak. Iya. Lalu di bagian legislatif itu MPR, DPR, dan DPD. Dan yudikatif itu MA, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Oke. Lalu di sini untuk ciri-ciri demokrasi, atau boleh dilihat di slide. Oke. Nah, di sini kalau pertama tadi kita sudah pahami apa itu demokrasi, yang kedua itu kita harus memahami bagaimana ciri-ciri pokok berjalannya proses demokrasi di suatu negara. Yang pertama, pemerintah menjalankan kehendak dan kepentingan rakyat. Artinya apa? Seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Artinya apa? Sistem pemerintahan yang dijalankan di negara Indonesia itu harus mengacu kepada kepentingan rakyat. Ketika seorang pemimpin itu menjalankan tugasnya, bukan hanya kepentingan pribadi, tetapi kepentingan umum atau kepentingan rakyat. Lalu yang kedua, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pemerintahan. Nah, apa bedanya pembagian dan pemisahan? Kalau di negara Indonesia itu menerapkan yang namanya pembagian kekuasaan. Nah, kalau pemisahan kekuasaan itu seperti yang Ibu jelaskan tadi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kalau pemisahan itu tidak ada hubungan timbal balik atau keterikatan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tetapi kalau dikatakan pembagian, ketiga lembaga ini masih memiliki hubungan timbal balik. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki keterkaitan atau hubungan dalam melaksanakan tugasnya. Misalnya seperti apa? Seperti yang kita ketahui secara umum, tugas dari eksekutif itu menjalankan undang-undang, legislatif membuat undang-undang, dan yudikatif itu mengawasi pelaksanaan undang-undang. Nah, dari contoh ini bisa kita artikan atau bisa kita simpulkan bahwa eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu memiliki hubungan timbal balik atau kerjasama ya Pak ya. Nah, jadi yang poin kedua itu adanya pemisahan dan pembagian. Jangan salah, negara kita menggunakan yang namanya pembagian kekuasaan. Tetapi karena demokrasi itu bukan hanya diterapkan di negara Indonesia, negara-negara yang lain juga menerapkan demokrasi. Nah, bisa jadi mereka menggunakan yang namanya pemisahan kekuasaan Pak. Lalu yang ketiga itu adanya mekanisme tanggung jawab dari pemerintah. Nah, untuk selanjutnya mengenai makna demokrasi nanti akan dijelaskan oleh Pak Petrus. Tapi perlu kita pahami kriteria menentukan suatu negara itu dikatakan demokratis. Artinya di sini apa? Tidak semua negara yang menggunakan sistem demokrasi itu bisa dikatakan demokratis. Maka harus kita bedakan apa itu demokrasi, apa itu demokratis. Nah, jadi kalau dikatakan kalau dalam bahasa Indonesia demokrasi itu kata sifat, lalu demokrasi itu kata kerja, demokratis itu kata sifat. Nah, belum tentu semua negara yang menerapkan demokrasi itu demokratis. Lalu bagaimana kriteria yang bisa kita lihat supaya negara itu bisa dikatakan demokratis? Yang pertama boleh. Kalau kekuasaan, kalau kita perhatikan kriteria menentukan, bagaimana kriteria menentukan situasi demokratis. Yang pertama adalah kekuasaan. Lalu bagaimana kekuasaan ini bisa terjadi? Apabila pemerintah menghormati atau menghargai masyarakat sebagai warga negaranya. Atau bisa kita simpulkan kalau dalam bidang kekuasaan ini pemerintah atau negara harus memberikan kesempatan ya Pak, memberikan kesempatan kepada warga negara untuk turut ambil bagian atau berpartisipasi dalam bidang politik atau pemerintahan. Misalnya pemerintah bisa memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan usul atau aspirasi ketika undang-undang atau peraturan yang dibuat pemerintah itu tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Nah, dan yang paling penting adalah memberikan kesempatan kepada warga negara atau masyarakatnya untuk dipilih dan memilih. Itu yang dua itu adalah intinya. Lalu yang ketiga, keadilan. Yang kedua, keadilan. Artinya sebagaimana telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita, Konstitusi kita pasal 27, semua warga negara memiliki hak yang sama. Tidak ada perbedaan antara pejabat
pemerintah dengan warga negara, dengan masyarakat sipil. Semua haknya sama. Oh ya, atau bisa juga disimpulkan dalam keadilan itu adanya persamaan di mata hukum, ya kan Pak? Yeah. Tidak ada misalnya ketika dia anak pemerintah atau keluarga ini dibedakan hukumannya atau peraturannya dengan Ya, yang mendapatkan kekhususan. Tidak ada seperti itu, tapi persamaan di mata hukum. Lalu yang ketiga, Lalu yang ketiga kalau dikatakan kesejahteraan adalah semua warga negara, setiap warga negara atau masyarakat itu berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, berhak untuk menikmati pembangunan yang dilaksanakan oleh negara. Tidak boleh dihalang-halangi, tidak boleh dihambat-hambat oleh negara. Setiap masyarakat yang ingin berkembang dari sisi ekonomi untuk memperbaiki kelayakan hidupnya, maka negara wajib hadir untuk mendukung dan mempermudah urusan masyarakatnya. Lalu yang keempat ada katanya peradaban. Kalau peradaban ini bagaimana seseorang itu diberikan kebebasan untuk memiliki pendidikan setinggi-tingginya. Setiap orang itu berhak untuk memiliki pendidikan setinggi-tingginya. Setiap orang itu berhak untuk berkreativitas, untuk berkarya. Dalam hal ini setiap orang itu juga berhak untuk menyampaikan aspirasinya atau kreativitasnya, dan negara juga tidak bisa menghalang-halangi itu. Tetapi ingat, warga negara yang ingin berkarya harus tetap mematuhi dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ada rule-nya, ada batasannya yang ditetapkan oleh negara. Lalu yang kelima, afeksi. Bagaimana kalau dikatakan afeksi, bagaimana hubungan antara pemerintah dengan masyarakat? Bagaimana hubungan antara rakyat dan wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat itu sendiri melalui pemilu tadi, pemilihan umum tadi. Oke. Artinya ada keterbukaan ya Pak antara wakil rakyat dengan rakyat yang sudah memilih. Iya, ada hubungannya. Ada ketika masyarakat menyampaikan aspirasinya ke wakil rakyatnya kepada DPR, bagaimana respon anggota DPR tersebut? Apakah direspon lalu dilaksanakan, lalu dilakukan perbaikan atau bagaimana? Lalu yang selanjutnya ada keamanan. Nah, ini juga sangat penting. Setiap warga negara berhak untuk merasa aman. Adanya jaminan keamanan. Ya, ada jaminan keamanan. Tidak merasa terancam tinggal di negara sendiri. Artinya ketika seseorang itu bisa menerima ancaman, menerima diancam lah seperti itu, negara wajib hadir untuk memberikan perlindungan melalui aparat kepolisian atau aparat hukum. Oke, yang terakhir. Nah, ada kebebasan. Nah, di sini kebebasan ini adalah negara tidak bisa membatasi ruang bergerak, berbicara, berpikir dan mengemukakan pendapatnya. Negara tidak bisa menghalangi itu. Oke. Nah, ini selagi itu mengikuti aturan yang telah disiapkan pemerintah, itu tidak bisa dihalang-halangi, tidak bisa dibatasi. Apalagi saat ini perkembangan dunia IT komunikasi yang sangat cepat, banyak orang menyampaikan pendapatnya lewat media sosial. Selagi itu tidak melanggar undang-undang ITE, tidak ada pencemaran, tidak ada persekusi di sana, tidak ada tindakan-tindakan radikal di sana, itu tidak dilarang. Jadi harus tetap berhati-hati. Nah, poin yang terakhir ini lebih berkesinambungan dengan materi kita yang pertama ya Pak, Iya, mengenai hak asasi manusia. Kebebasan yang dimiliki oleh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi atau segala macam. Nah, selagi itu artinya di sini meskipun dikatakan bebas, tetapi kita terikat dengan hukum yang berlaku di negara kita. Nah, contohnya nggak usah jauh-jauh deh. Baru-baru ini kita lihat bagaimana kasus jaring SID
yang ditangkap karena dianggap menghina atau melecehkan profesi dokter di Indonesia, karena dianggap telah melewati batas dan melanggar undang-undang ITE. Makanya hati-hati untuk berkomentar atau menyampaikan pendapat di media sosial. Ingat, kita bebas, tetapi bukan berarti bebas-bebasnya. Ya. Bebas-bebasnya, tetapi Makanya selalu kita sampaikan Bung Kamel, tetap tinggalkan jejak digital positif. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, jadi untuk materi ini, untuk pertemuan ini, Bapak Ibu mengharapkan anak-anak kami semua bisa menyimpulkan apa itu pengertian demokrasi, lalu ciri-cirinya tadi, lalu kriteria suatu negara itu bisa dikatakan demokratis seperti apa. Ibu berharap, Bapak juga sekalian berharap anak-anak kami bisa mengambil kesimpulan. Nah, jadi untuk pertinggal untuk anak-anak kami, silahkan disalin apa materi kita untuk hari ini. Nanti akan Bapak Ibu kirimkan PowerPoint-nya. Silahkan dipindahkan ke dalam catatan buat catatan kalian tentang materi awal kita ini. Nah, kira-kira seperti itu maksudnya Ibu ya. Nah, cukup sekian untuk materi kita di pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat, semoga tujuan pembelajaran kita bisa tercapai. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi, tetap jaga kesehatan, tetap semangat walaupun dalam pembelajaran online, dan ingat, tetap tinggalkan jejak digital positif. Sampai jumpa minggu depan.